Dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Jika masyarakat menemukan suatu pelanggaran atau dugaan pelanggaran dalam proses pemilu, masyarakat bisa melaporkan kepada kami melalui jajaran kami. Pendengar dan pemirsa podcast Tarik Mase, seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kembali bersama saya Candanita dalam kesempatan hari ini, dan kita akan bincang-bincang masalah netralitas TNI dari pandangan Bawaslu. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama Amin Latif dari Bawaslu. Mas Amin, Bawaslu Banyumas. Ini dari divisi mana? Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Ya, Mas, tentang netralitas PMI menghadapi TNI ya, keliru nih. Netralitas TNI dalam menghadapi pemilu 2024 dari cermatan Bawaslu, menurut Mas Amin seperti apa? Ya, terima kasih pemirsa dan pendengar dan Bu Chandra. TNI sebagai alat negara dalam konteks kepemiluan ditempatkan pada posisi yang netral, bahkan tidak hanya netral. Untuk TNI sendiri itu di Undang-Undang Kepemiluan hak memilihnya tidak digunakan sebagaimana pada pasal 200 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 bahwa dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Itu salah satu perwujudan dari netralitas TNI sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, ini kan ada sinergitas ya antara Bawaslu dengan TNI tentu saja. Untuk Kabupaten Banyumas kita masuk di wilayah hukum Korem 071 Wijaya Kusuma. Nah, sinergitasnya seperti apa? Saling bekerja samanya menangani potensi pelanggaran pemilu. Yeah. Untuk Bawaslu dan TNI kami bekerja sama terutama dalam hal pengamanan pengamanan pemilu, karena TNI sendiri dalam fungsi yang diberikan adalah membantu pengamanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, langkah yang diambil salah satunya seperti apa, Pak Amin? Ya, kami dari Bawaslu selalu berkoordinasi rutin baik dengan TNI termasuk Polri dalam bentuk pertemuan koordinasi. Ada piket juga dari kami yang kadang didatangi atau hadir di Bawaslu baik dari TNI maupun Polri. Nah, kalau Bawaslu kan pengawasan terhadap pemilihan umum ya. Nah, seperti apa sih pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pemilihan umum terutama di 2024 besok? Okay. Pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu dari tahap pendataan pemilih sampai nanti tahap pemungutan suara. Semua tahapan diawasi oleh Bawaslu, termasuk dalam hal ini netralitas dari pihak-pihak yang dilarang terlibat politik baik dari ASN, TNI maupun Polri. Nah, satu lagi nih yang terakhir mungkin ya Pak Amin Latif, tentang masyarakat. Tentu saja partisipasi masyarakat diperlukan untuk pengawasan pemilu sendiri. Apabila masyarakat menemukan adanya satu pelanggaran, apa yang bisa dilakukannya? Apakah bisa langsung menghubungi Bawaslu atau ada mekanisme tersendiri? Ya. Jika masyarakat menemukan suatu pelanggaran atau dugaan pelanggaran dalam proses pemilu, masyarakat bisa melaporkan kepada kami melalui jajaran kami di mulai pengawas pemilu tingkat desa, tingkat kecamatan, atau bisa langsung ke tingkat kabupaten dan seterusnya. Oke. Terima kasih Mas Amin atas keterangan yang disampaikan di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kita akan kembali di podcast yang akan datang. Saya Candanita mengucapkan terima kasih.